Serba Review, serba-serbi review. Selamat malam, selamat datang lagi di channel Serba Review. Kali ini aku pengen nge-review satu aplikasi survei daring yang bernama Surveion. Oke, for your information aja sebelumnya. Jadi Surveion ini adalah aplikasi berbasis pengisian survei daring yang diluncurkan pada 30 Juni 2016 dan telah di-download lebih dari 1 juta pengguna. Tuh kita bisa lihat informasinya ada di sini, di tentang aplikasi. 30 Juni 2016 lebih dari 1 juta pengguna di seluruh dunia. Udah gede banget berarti Surveion ini ya kan, bertahan hampir selama 5 tahun. Jadi aplikasi Surveion ini memungkinkan kita buat memperoleh penghasilan tambahan hanya dengan cara mengisi survei selama beberapa menit aja tiap survei. Jadi apa aja sih yang ada di dalam Surveion? Langsung aja kita buka aplikasinya ya. Oke, pada aplikasi Surveion versi 2.52 di Android ada 5 tombol utama yang disediakan bagi kita para penggunanya. Tuh kita bisa lihat ada acara, quick poll atau gimana ngomongnya, quick poll, beranda, history, dan penukaran. Oke, yang pertama kita mulai dari yang sebelah kiri aja ya, paling sebelah kiri itu ada yang namanya tombol acara. Jadi di tombol acara ini kita bisa melihat event apa yang tengah berlangsung, siapa para pemenang dari event yang sudah berjalan terdahulu, dan event apa yang udah selesai. Ini kan ada terus menerus, itu kayak setiap bulan pada tanggal 2, 12, dan 22 itu quick pollnya poinnya double. Itu nanti bakal aku jelasin setelah ini ya. Terus yang udah selesai pemenangnya dari yang ini tadi 100.000 poin, siapa aja udah dikasih tahu lah di situ ya. Terus yang udah selesai eventnya apa aja. Jadi di sini kita bisa ngikutin event yang mungkin di masa yang akan datang bisa diselenggarakan oleh Surveion. Kita bisa lihat di tab tombol acara. Oke, selanjutnya ada tombol quick poll. Aku jelasin dulu ya. Di sini kita akan diberikan 1 poin tiap kali menjawab polling sederhana yang dibuat oleh pengguna lain. Satu hari hanya disediakan maksimal 3 poin. Jadi hanya 3 polling pertama yang kita jawab lah yang mendapatkan reward point gitu. Terus selebihnya ya enggak. Terus kita juga bisa bikin polling versi kita sendiri. Dan ketika polling kita dijawab oleh 100 orang, ini kan dikasih tahu tuh 100 suara. Jadi 100 orang kita bakal memperoleh 200 poin sebagai imbalan. Kita bisa bebas bikin berapapun polling pribadi. Makin banyak kita bikin, makin tinggi kesempatan dapat 200 poin tadi. Terus tadi kan di sini ada tanggal 2, 12, dan 22 itu quick poll double point ya. Kalau sekarang kan ini tanggal 15, berarti sekitar 1 minggu lagi itu ada event double point. Poin yang dihasilkan dari jawaban kita yang tadinya 1 poin itu dikalikan 2, jadi dapat 2 kali lipat. Yang sebelumnya tiap jawabnya dapat 1, di tanggal 2, 12, dan 22 itu jadi 2 poin. Dan total yang kita hasilkan yang sebelumnya 3 jawaban dapat 3 poin, jadi di tanggal 2, 12, dan 22 itu dapatnya 6 poin gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita jawabin kayak gini. Cuman hanya 3 jawaban pertama yang dinilai sama si Surveion itu buat dapetin poin. Oke, kita coba aja deh ya. Ungu Cidaha, ya tua banget. Cidaha, cinta dalam hati. Ini udah dijawab. Tidak. Jadi yang bisa dapat 1 poin adalah yang pilihan kayak gini. Kalau yang milih kayak nulis tadi itu enggak sih. Jadi ya harus pinter-pinter lah kita cari jawabnya ya. Contohnya kayak gini deh. Tipe pekerjaan apa yang Anda inginkan? Buru-buru gaji tinggi. Oke. Nah, dapatkan 1 poin. Intinya kalau mau dapetin 1 poin ya kita nyarinya yang pilihan ganda. Kalau yang esai enggak sih, enggak dapet. Oke, ini kan udah 3 kali nih. Jadi kalau kita coba lagi jawab, apakah ada kemungkinannya dapat? Kita langsung aja coba.
Kenapa isi dia semua yang bikin dah? Kalau jawaban keempat itu udah nggak dapet. Nah di sini kita juga bisa bikin polling kita sendiri. Tadi yang aku jelasin yang tiap dikasih 100 suara itu kita dapat 200 poin. Jadi kita bisa lihat di buat pertanyaan baru. Judul pertanyaannya tentang apa ya? YouTube. Jelaskan channel YouTube apa yang Anda sukai. Iya. Jangan Anda lah terlihat tua, yang kamu sukai gitu kan. Jawaban pilihan ganda apa ya? PDP. Oke. Terus T-series. Perangnya berlanjut, Bos. Silakan pilih. Apa ya? Musik aja dah, kan dua-duanya ada musiknya tuh. Oke. Udah, jadi nanti ini kalau dijawab sama 100 orang itu bakal YouTube channel. Ternyata dia harus 8 karakter. Apalagi? Udah. Quick poll saya. Nah, di sini kita bisa bikin bebas, mau sehari itu berapa terserah. Intinya bikin quick poll, usahakan tuh yang bisa menarik engagement atau bisa menarik orang-orang buat ngejawab pertanyaan itu. Kalau aku sih belum pernah dapat 200 poin ya, karena yang jawab itu baru paling banyak ada ini 25 tambah 7 32 tambah 6 39 tambah 3 42 orang, ini paling banyak. Terus sisanya itu ya masih dikit sih, masih segini. Jadi intinya buatlah polling yang menarik supaya orang mau jawab, dan ketika 100 orang udah ngasih suara kamu bakal dapat 200 poin. Jadi 1 poin di Surveion itu bernilai setara dengan Rp1. Jadi kalau sekarang nih aku udah ngumpulin 4.449 poin, artinya aku udah ngumpulin sekitar Rp4.449 gitu lah ya. Terus di tombol beranda selanjutnya, di sini kita bisa lihat survei yang tersedia. Kalau sekarang sih survei daringnya datang nggak menentu, karena kadang aku seminggu bisa datang sekali, seminggu bisa 2 kali, atau bahkan seminggu nggak sama sekali gitu kan. Jadi cek terus lah secara berkala ya. Soalnya disinilah kita bisa dapetin poin banyak-banyak. Nilai poin per survei itu relatif, ada yang 1.000 dan ada yang sampai puluhan ribu. Kayak yang event tadi kan itu satu orang menang dapat 100.000, itu gede banget gitu. Terus juga kalau jumlah responden udah terpenuhi dan kita terlanjur ngisi survei yang seperti itu, yang di sini di beranda ada survei, misalkan survei A, terus surveinya itu dari tanggal 15 sampai 18, tapi kita ngisi di tanggal 17. Nah, biasanya itu udah rame kan yang ngisi tanggal 15 sampai 16, jadi otomatis surveinya udah penuh. Tapi kita tetap dikasih kesempatan buat ngejawab gitu kan. Kita tuh bakal tetap dapat poin, tapi nggak penuh. Biasanya sih dapatnya 200 poin, tapi nggak jarang juga kita nggak dapat poin kalau respondennya bener-bener udah full gitu, atau ternyata surveinya nggak cocok dengan kita. Kita bisa lihat di sini, aku pernah di history itu mana ya, dapat yang 200 poin. Nah ini kan sebenarnya dapatnya kenapa nggak bisa diklik? Ya intinya ini yang 200 poin ini harusnya dapatnya 1.000 poin, tapi karena udah terpenuhi respondennya dan waktu itu surveinya nggak cocok sama aku, jadi dapatnya 200 poin. Tapi 200 poin ya udah lumayan sih kan. Terus ini tombol beranda udah, tombol history. Di sini kita bisa lihat daftar poin yang kita peroleh dari hasil ngisi survei secara daring. Tiap 1 poin itu nilai tukarnya Rp1, udah aku jelasin tadi kan. Jadi selama kurang lebih 1 bulan aku dapat ya ini 4.449. Tapi itu pun aku dulu kayaknya pernah online gitu di surveian, cuman aku lupa akunku yang mana. Yang dulu itu lebih gede lagi waktu di tahun 2018-2019. Tapi ya karena mungkin makin banyak pengguna jadi makin jarang juga surveinya, terus 1 poin jadinya Rp1 gitu. Tapi ya wajar lah, namanya developer juga ngasih survei pasti bagi-bagi gitu kan. Makin dikit pengguna otomatis dia makin gede dapatnya, karena respondennya juga terbatas. Kalau makin banyak kan ya bagi-bagi responden lagi gitu. Jadi
kita wajarin lah ya. Aku main dari tanggal 29 sampai sekarang tanggal 15, jadi hampir 1 bulan. Itu aku dapatnya 4.449 poin atau secara kurang lebih 4.500 rupiah lah. Terus yang terakhir itu ada tombol penukaran. Di sini ada pulsa yang bisa kita tukarkan dengan poin minimal 11.000 dan akan mendapatkan itu kalau nggak salah sih 10.000 pulsa. Iya 10.000 pulsa, 11.000 poin. Cuman aku belum nutup, belum bisa. Jadi kalau kalian udah pernah check out di Surveyon, kalian bisa komen di bawah, dikasih di kolom komentar gitu ya, supaya kita bisa diskusi satu sama lain. Terus juga ada PayPal dengan minimal penukarannya itu, kalau PayPal tuh 20.000 kalau nggak salah aku. Ya 20.000 poin. Kalau untuk pulsanya sendiri, biasanya itu di sini kasih informasi kan, permintaan penukaran Anda akan diselesaikan dalam 7-10 hari. Jadi nggak instan. Tolong, ini yang banyak disalahpahami oleh para responden atau pengguna Surveyon, dikira bakal setiap kita request pulsa langsung masuk gitu. Enggak, mereka bakal ngasih permintaan lagi. Maksudnya kita bakal ngasih mereka permintaan penukaran tuh 7-10 hari gitu loh. 7-10 hari kerja, yang artinya ya kalau mereka kerjanya seminggu 5 hari, 2 harinya nggak dihitung dong. Jadi harus sabar sekitar ya 2 minggu lah kurang lebih ya. Tapi kalau buat PayPal sendiri, di sini dijelaskan permohonan penukaran poin diproses sesuai dengan zona waktu UTC plus 9 dan pembatalan maupun modifikasi tidak memungkinkan setelah poin ditukarkan. Yang menurutku pribadi berarti PayPal ini bisa ditukarkan tiap hari. Yang penting mengikuti zona waktu dari perusahaannya PayPal. Kalau di sana jam 8 pagi, ya berarti mungkin jam 8 pagi besok baru bisa ditukar. Jam 8 pagi besok di perusahaan mereka. Nggak tahu kalau di kita kan plus berapa ya kita ya? Plus 7 kalau nggak salah. Terus ada tombol pengaturan kan di sini. Kalau tombol pengaturan nih mah cuman kayak privasi gitu lah ya. Jadi data yang kita kasihkan ke si Surveyon nih apa aja gitu lah ya. Terus kalau tombol tanda tanya ini tuh buat list pertanyaan. Buat list pertanyaan yang biasanya diajukan terkait aplikasi Surveyon itu sendiri. Ngomongnya gimana sih? Surveyon. Oke, kita langsung aja bahas plus dan minusnya. Oke, pertama dari plusnya dulu deh. Kalau menurut aku pribadi nih secara subjektif ya, si Surveyon ini tuh aplikasi survei daring yang udah berdiri selama hampir 5 tahun dengan banyak review positif. Udah 1 juta pengguna juga, 1 juta user yang mendaftar gitu. Jadi udah terbukti lah kalau aplikasi Surveyon ini legit dan bukan scam gitu. Bisa kalian coba buat ngisi-ngisi waktu luang lah ya. Terus poin yang diperoleh dari tiap survei itu gede-gede. Kayak yang kemarin aku baru dapet nih kan 1.200, 1.000 ya gede gitu loh. Maksudnya sekali isi survei dibayar 1.000 rupiah kan ya lumayan gitu. Kalau 50 survei ya terasa gitu 50.000. Bisa dari ribuan sampai ratusan ribu kayak yang event tadi kan. Mengingat 1 poin itu sama dengan 1 rupiah ya bayangkan aja berapa cuan yang bisa kita dapat dengan hanya mengisi survei secara daring. Terus selanjutnya quick poll tuh membantu kita buat dapetin poin tambahan karena per 100 orang yang jawab quick poll kita itu bisa dapat 200 poin. Jadi kalau kita sehari bisa bikin 20 quick poll terus yang jawab itu 100 orang semua ya kerasa juga kan gitu. Terus yang terakhir tuh penggunaan aplikasi sangat mudah karena hanya ada hanya ada 5 tombol utama yang bisa kita pilih. Hal ini membuat banyak pengguna akan merasa terbantu, bahkan untuk pengguna awam yang baru mulai pengen nyoba si Surveyon ini sendiri gitu kan. Terus kalau minusnya, balik lagi ini menurutku pribadi ya guys, bukan kayak aku riset atau apa, tapi menurutku pribadi. Yang pertama itu survei daring yang muncul tuh nggak tentu waktunya. Jadi para pengguna harus rajin-rajin buka Surveyon atau cek notifikasi email yang udah terdaftar karena notifikasi dari pop-up selama aku menggunakan dari tanggal 29 sampai tanggal 15 ini belum pernah ada. Jadi harus cek email atau buka aplikasi Surveyon baru tahu apakah udah ada survei yang tersedia atau belum gitu. Terus yang kedua itu
opsi penukaran hadiah hanya tersedia buat pulsa dan PayPal. Oke lah kalau pulsa, kalau PayPal kan nggak semua orang punya PayPal gitu. Kalau saranku sih bisa lah ya Surveyon ini ngasih payment gateway lokal kayak virtual accountnya Dana, ShopeePay mungkin dan sebagainya. Terus yang ketiga tuh pengguna tidak diberitahu apakah survei yang tersedia sudah penuh atau belum. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu baru tahu berapa total poin yang kita peroleh. Nah ini tadi kayak yang aku bilang, harusnya dapat 1000 tapi dapat 200 karena udah respondennya udah penuh atau memang surveinya nggak sesuai dengan kita. Tapi di awal tuh nggak dikasih peringatan gitu loh. Atau aku aja yang nggak tahu kalau udah ada peringatan. Kalau aku salah tolong kasih di peringatan di kolom komentar ya. Terus yang keempat tuh pengiriman hadiah penukaran tidak tersedia tiap waktu, jadi harus sabar-sabar lah ya. Karena kan ya nunggu itu nggak asik juga gitu. Oke, terakhir rangkuman dari aku. Banyak aplikasi survei daring yang beredar di luar sana. Beberapa ada yang legit, dan beberapa ada yang scam. Surveyon sendiri masuk ke jajaran aplikasi survei daring yang wajib kita coba karena udah amat terkenal nih dan tetap bertahan di Play Store maupun di App Store selama bertahun-tahun gitu, selama hampir 5 tahun kan. Jadi Surveyon adalah aplikasi survei daring penghasil cuan yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu luang agar tetap efektif gitu, kayak gimana ya, ya nggak buang-buang waktu lah kan, ngisi surveinya juga beberapa menit doang selesai gitu. Jadi gimana nih, apakah kalian udah siap buat mencoba aplikasi Surveyon ini? Tulis pengalamanmu menggunakan aplikasi ini di kolom komentar supaya kita bisa saling berdiskusi satu sama lain, baik pengguna yang baru mungkin mau mencoba dengan pengguna yang udah lama mencoba, yang udah bertahun-tahun mungkin kan. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.